Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun ya. Pada pagi hari ini kita akan lanjut belajar tentang sistem pengereman atau brake pada lift dan kren ya. Sistem pengereman pada lift biasanya menggunakan itu tegangan DC yang digunakan ya. Dari mana tegangan DC itu? Tegangan DC itu dihasilkan dari tegangan AC yang disearahkan menggunakan dioda. Tegangan AC itu misalnya dari 220 volt atau 380 volt ya. Ada juga yang sumbernya 380 terus diturunkan menggunakan trafo atau transformator step down. Jadi dari 220 turun ke 24 volt atau 12 volt, atau dari 380 turun ke 120 juga ada ya, tergantung tipe koilnya dia menggunakan tegangan berapa. Dari sini 220, anggap aja kita belajar yang 220 ya, 220 volt AC ini diturunkan tegangannya menjadi misalnya 12 volt oleh transformator ini. Di sini masih AC, terus disearahkan oleh 4 buah dioda ini. Hasilnya ini outputannya dioda tuh satunya ini, satu ini ya. Positif dan negatifnya ini. Baru ini untuk menghidupkan si coil brake itu. Kenapa di coil brake ini ada gambar ini nih. KB1, KB1, KB2, KB2 ini adalah safety elektrik untuk pengereman. Jadi KB1 itu ini singkatan dari kontaktor breaker ya, kontaktor breaker 1, kontaktor breaker 2. Kenapa harus ada di dua sisinya? Ada di sisi incomingnya nih atau di inputnya, trafo input, dan satunya lagi ada di sisi DC-nya atau di outputnya. Nanti akan kita coba bahas. Nah, di sini simbol dioda ya. Simbol dioda itu ada anoda dan katoda. Anoda ini yang kalau di dioda aslinya warnanya hitam, nah katoda itu yang ada putih-putihnya atau silver itu ya. Dioda itu ada berapa jenis ya, bermacam-macam jenisnya. Salah satu yang sering digunakan ada dioda yang seperti ini nih, yang bentuknya kotak. Nah, di sini ada logonya AC, nih simbol sinus, gelombang sinus, ini simbol gelombang sinus, ini ada plus ada min. Pemasangannya bagaimana? Kalau yang dioda seperti ini, yang simbol AC, AC ini tinggal dihubungkan ke sini, ke sumber AC-nya nih. Misalnya ini kan 0 sama 12 volt misalnya sini ya. Yang simbol AC ini hubungan ke sini lah. Plus min inilah outputnya, tegangan DC-nya. Ini juga contoh dioda yang kotak ya. Biasanya ada tulisannya di bawah sini, di sampingnya ada plus min. Nah, kalau ada dua doang plus min berarti yang keduanya itu AC-nya. Cukup mudah untuk memahami ini pemasangan dioda ya. Nah, kembali lagi ke sini. Cara kerja rem pada lift yaitu pada saat coil brake itu kumparan yang akan membuka dan menutup rem ya. Coil brake itu ada. Jadi si motor penggerak lift, asnya itu dihubungkan dengan rem. Saat lift beroperasi, coil brake ini energize atau mendapatkan tegangan sehingga menarik plat pengeremnya atau kampas remnya sehingga motor bisa berputar. Saat lift sudah sampai tujuan, tegangannya ini open atau off atau coilnya tidak energize sehingga kampas rem kembali menekan dengan bantuan pegas yang ada di remnya itu ya.
Jadi pada saat lift kondisi off, yang mengerem itu dengan menggunakan mekanis ya. Si kampas remnya ditekan oleh pegas. Sementara saat lift akan berjalan atau akan beroperasi, oil brake ini menarik si kampas remnya itu agar open. Jadi dia melawan pegasnya biar terbuka, baru motor penggerak lift bisa berjalan. Saat sudah sampai tujuan, kembali lagi, ini terputus sumber untuk oil brake, lalu si mekanis brake-nya itu si pegasnya nekan lagi dan ngerem, terjadilah pengereman di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahasa saya ya. Jadi pengereman pada sebuah lift itu terjadi dua, yaitu yang saat membuka itu menggunakan oil brake ini, dengan oil brake ini dialiri tegangan dan akan berubah menjadi kemagnetan, akan menarik si plat pengeremnya atau kampas pengeremnya, dia akan rilis atau terbuka sehingga motor bisa berjalan. Pada saat berhenti, suplai tegangan ke coil di open atau diputus sehingga kemagnetan hilang dan si pegas akan kembali menekan kampas rem yang kemudian dilanjutkan untuk memberhentikan lift tersebut. Nah, di sini pentingnya kita pasang pengaman atau menggunakan dua buah kontaktor, satunya di inputan, satunya di outputan. Tujuannya untuk mengantisipasi jika-jikalau terjadi gagal pengereman ya. Karena rem itu sangat penting pada sebuah lift. Misalnya gini, saat lift sudah mencapai lantai 5 misalnya, ini kan sudah sampai level lantai 5, harusnya kan ini terputus ya, si aliran tegangan ke coil brake terputus, harusnya terputus agar lift bisa berhenti. Nah, misalnya terjadi kasus si kontaktor ini lengket, nah, mengakibatkan si oil brake ini teraliri tegangan terus. Nah, apa yang terjadi kalau sudah sampai lantai atas coil brake harusnya udah putus tapi dia masih nyambung. Nah, sementara si PLC sudah memerintahkan motor untuk berhenti, maka yang terjadi adalah kabin lift bisa meluncur ke bawah karena bebannya itu, beban kabin lift bisa meluncur ke bawah karena nggak ada yang mengerem, karena si coil brake ini masih terhubung ke tegangan ini, masih menjadi magnet sehingga tuas kampas remnya ini masih ketarik sama magnet ini. Harusnya ini udah terputus tapi karena ini lengket, kontaktornya lengket, terjadi kerusakan, makanya berbahaya ya. Nah, di sini pentingnya dipasang lagi pengaman di sini. Jadi saat ini gagal, misalnya ini lengket, nah masih ada kesempatan kedua, yaitu kontaktor yang sebelah sini bisa memutus. Jadi makanya dibuatlah pengaman untuk pengereman itu di dua sisi ya, satu di output, satu di input. Begitulah di sini kalau misalnya yang tergantung yang desain ya. Kalau yang desain itu pertama diputus, misalnya yang input dulu lah, saat input gagal masih ada kesempatan mutus yang ini. Jadi untuk pengaman elektrik ya, pengaman rem elektrik, makanya dipasang dua buah kontaktor pada kedua sisinya ya, di input dan output. Mudah-mudahan bisa dimengerti, kalau kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.